Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada umatnya untuk bersedekah, karena di antara amal yang banyak hadis yang berkaitan tentang kelebihan atau fadilah yang diberikan oleh Allah kepada umat beliau adalah di antaranya sedekah. Sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ternyata pernah terjadi pada zaman Bani Israel satu kemarau yang sangat panjang. Sampai pernah suatu hari ketika terjadi di zaman Bani Israel ini, ada seorang fakir, orang miskin, mengetuk rumah orang kaya dan mengatakan, "Tasaddaqu biqit'ati khubzin liwajhillahi ta'ala." Wahai hamba-hamba Allah yang di dalam rumah, bersedekahlah kalian walaupun satu potong roti, mengharapkan kemuliaan dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi ketika diketuk pintunya? Ternyata keluar siapa? Seorang perempuan anak kecil, anak orang kaya tersebut, dan mengatakan, "Wahai fulan bin fulan, apa yang engkau inginkan?" "Aku menginginkan makanan, aku menginginkan minuman." Ternyata anak nang halus tadi memberi satu potong roti yang panas dan diserahkan kepada orang fakir. Ternyata tidak beberapa lama datang orang tuanya, datang abahnya, mencium bau roti. Ternyata menanyakan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, apa yang kau lakukan?" "Engkau lakukan?" Ujar yang anak, "Wahai abah, ulun sudah memberi sepotong roti gasan orang fakir." Ternyata abahnya ni zalim. Abahnya ini ingkar dengan apa yang sudah menjadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang anak tersebut mendapatkan hukuman dari abahnya, tangan anaknya dipotong oleh abahnya. Tangan kanan dipotong. Ternyata kehidupan manusia seiring berjalannya waktu berganti, Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa kepada orang tuanya, memberikan ujian terhadap orang tuanya. Apa yang terjadi? Harta abahnya itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi orang fakir. Ketika orang tuanya menjadi orang fakir dan meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan sedikit jua pun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya. Yang anak yang tangannya potong tadi, dia berputar-putar keliling rumah, dari rumah ke rumah mencari bantuan, karena anaknya menjadi orang yang fakir, meminta-minta kepada orang lain. Kebetulan yang namanya anak tersebut diberikan oleh Allah suatu karunia, orangnya cantik. Ternyata datang pernah suatu hari kepada rumah orang kaya dan meminta. Ternyata keluar seorang ibu daripada orang kaya tersebut dan memandang kecantikannya, kemudian beliau kasih sayang, beliau ini pemurah, dimasukkan ke dalam rumahnya dan berusaha ibu tersebut mengawinkan putranya dengan seorang anak fakir tadi. Manakala ketika anak tersebut sudah kawin dengan seorang wanita, anak yang terpotong tangannya tadi, ternyata apa yang terjadi? Dihidangkanlah suatu malam makanan. Ternyata yang anak tersebut ketika dihidangkan makanan, ternyata beliau berusaha mengambil makanan tersebut dengan tangan kiri. Ujar yang suami, "Wahai istriku, makanlah engkau dengan tangan kanan, karena sesungguhnya orang fakir itulah yang makan dengan tangan kiri." Ketika dikatakan oleh seorang suami, akhirnya istri tersebut berusaha lagi mengambil makanan dengan tangan kiri. Ujar yang suami, "Wahai istriku, makanlah dengan tangan kanan, karena sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad makan dengan tangan kanan." Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu suara dari malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, "Wahai seorang wanita, keluarkanlah tangan kananmu. Wahai umatku, sungguh aku Akhirnya malaikat tersebut mengatakan, "Wahai seorang wanita, keluarkanlah tangan kananmu." Akhirnya apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan kanannya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, "Wahai umatku, ini adalah perumpamaan satu potong roti karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan, memberikan pertolongan terhadap orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala." Ini kelebihan daripada
sedekah karena Allah Subhanahu wa taala.